umur 40 kira-kira masih bisa nggak berangkat ke Jepang pakai visa Tokutegino lewat LPK, itu mungkin biayanya agak sedikit membengkak ya. Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel aku, masih di Jepang bagian pedesaan, dan sekarang aku lagi ada di daerah Hokkaido, Biratori. Sekarang lagi istirahat siang ya teman-teman, dan hari ini kerjaanku masih panen brokoli ya. Di video kali ini aku akan memberikan sedikit informasi buat teman-teman yang ingin bekerja di Jepang bidang pertanian dengan visa Tokutegino. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman yang kebetulan pengen bekerja ke Jepang dengan visa Tokutegino di bidang pertanian. Jangan lupa follow Instagram aku juga. Semoga video ini bermanfaat. Untuk visa Tokutegino sendiri pertama kali diresmikan oleh pemerintah Jepang itu sekitar tahun 2019 ya. Dan awalnya ada 14 bidang yang bisa diikuti, dan kemungkinan untuk sekarang udah bertambah ya. Sebagai informasi, sekarang aku sedang bekerja di pertanian brokoli ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat di belakang tanaman brokoli semua, dan untuk ladangnya itu bukan cuma di sini aja, masih ada ladang-ladang yang lain. Mungkin teman-teman bisa lihat di videoku yang sebelumnya. Dan di sini ada 2 TSK ya, TSK Green Ocean dan TSK Vegecop. Mungkin teman-teman yang di Indonesia udah nggak asing ya dengan TSK Vegecop, karena TSK ini banyak merekrut ya, selain dari Indonesia juga dari negara lain. Dan untuk member Vegecop sendiri itu di sini ada 15 orang, dan dari TSK ku sendiri ada 5 orang. Untuk pekerjaan di sini, karena kami dari perusahaan Hakeng ya, atau Hakeng Kaisa, dan berpindah-pindah, kami di sini sampai bulan 11, dan setelah dari sini selesai bakal pindah ke tempat lain. Itu yang bisa disebut pertanian nomaden ya. Jadi di pertanian sendiri ada 2 sistem ya, yaitu pertanian nomaden yang berpindah-pindah seperti kami sekarang, kemudian pertanian menetap. Jadi intinya menetap di satu noka atau petani. Untuk syarat-syaratnya sendiri itu ada 2 ya teman-teman. Yang pertama, ini teman-teman harus punya atau lulus bahasa Jepang minimal JFT Basic A2 atau setara dengan JLPTN 4 mungkin ya. Itu teman-teman harus punya sertifikat itu. Kemudian yang satu lagi, sertifikat lulus ujian SSW pertanian. Untuk cara belajarnya itu teman-teman bebas ya, bisa masuk ke LPK belajar bahasa Jepang dan SSW-nya, atau otodidak. Teman-teman bisa belajar ya lewat media sosial ya, seperti YouTube, dan ada biasanya kalau di selain di YouTube juga di Instagram ya, ada kelas-kelas online bahasa Jepang dan SSW, biasanya seperti itu. Setelah teman-teman punya 2 syarat itu, teman-teman bisa mencari informasi lowongan pekerjaan
bisa lewat LPK atau ke TSK langsung. Dan kalau teman-teman masuk ke lewat LPK itu mungkin biayanya agak sedikit membengkak ya. Dan beda lagi kalau teman-teman langsung cari job ke TSK. Untuk TSK-nya sendiri nanti aku cantumin di kolom deskripsi ya. Terus juga ada yang komentar di videoku yang sebelum-sebelumnya ya, banyak sekali yang tanya untuk usia, untuk batasan usia itu sampai umur berapa mas. Jadi sebenarnya untuk batasan usia di Jepang sendiri itu nggak ada batasan usia teman-teman. Jadi yang aku juga agak sedikit bingung ya, terutama sewaktu perekrutan di Indonesia. Jadi ada beberapa lembaga LPK atau bahkan TSK yang ada di Indonesia itu ada yang membatasi umur peserta Tokutegino, dan rata-rata ini sih berbeda-beda ya, ada yang mulai dari maksimal 30, maksimal 35, itu memang kewenangan mereka. Tapi sebenarnya di Jepang sendiri itu nggak ada batasan usia ya, selama pesertanya itu dalam kondisi sehat jasmani dan rohani tentunya, kemudian masih bisa bekerja lah, intinya seperti itu. Dan aku pun sendiri bingung ya mau jawab gimana, mas umur 40 kira-kira masih bisa nggak berangkat ke Jepang pakai visa Tokutegino, umur 35 masih bisa nggak berangkat ke Jepang pakai visa Tokutegino. Jadi intinya ya teman-teman harus rajin-rajin ya cari informasi mengenai perekrutan dengan visa Tokutegino di Indonesia. Dan aku kasih sedikit saran ya, kalau misalkan teman-teman berniat masuk LPK itu teman-teman harus cek dulu legalitas LPK, apakah benar-benar bisa memberangkatkan sampai ke Jepang, karena di Indonesia banyak sekali oknum-oknum lembaga yang memanfaatkan ketidaktahuan kita ya tentang bekerja di Jepang, khususnya visa Tokutegino. Jadi teman-teman harap berhati-hati. Jadi setelah teman-teman dapat job, lulus wawancara, proses dokumen, kemudian teman-teman harus nunggu lagi untuk proses menunggu turunnya COE ya. Jadi ini butuh beberapa waktu ya, sekitar 3 bulan atau 4 bulan itu paling lama. Dan selama proses menunggu ini, aku harap ya, cuma saran aja ya ke teman-teman, perdalam lagi bahasa Jepangnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang lagi proses di Indonesia tetap semangat. Selamat sampai ke Jepang. Ikuti terus video-video berikutnya.